Diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Prajurit sekalian, mari kita berhenti sejenak. Baginda sedang lelah. Saat beristirahat, prajurit membebat hutan dan mencarikan makanan untuk Raden Wijaya. Mahapati, ini ada buah untuk Baginda. Buah apa ini? Apakah aman untuk Baginda? Ini adalah buah maja. Oke lah kalau begitu. Baginda, ini ada sedikit buah untuk Baginda. Wah, terima kasih Patiku, memang aku sedikit lapar. Namun tunggu dulu, tujuan kita melakukan perjalanan ini untuk mencari lahan sebagai kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungannya buah maja yang pahit ini dengan perjalanan kita? Tiba-tiba di pikiranku terlintas jika kerajaan yang akan kita dirikan ini sudah bisa berdiri tegak dengan kokoh dan akan kuberi nama Majapahit. Apa yang membuat Baginda memilih nama Majapahit untuk kerajaan ini? Ternyata buah maja tersebut terasa pahit dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Majapahit. Nama itu akan kuberikan kepada kerajaanku karena di tempat ini terlalu banyak pohon maja. Akhirnya kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Inilah kerajaan yang kita inginkan selama ini. Semoga kerajaan ini menjadi yang disegani dan ditakuti di seluruh Nusantara ini. Wahai pati-patiku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku dan berbuat baiklah kepada rakyat Majapahit. Kalian mengerti? Baik Baginda, kami mengerti. Ternyata Ronggolawe dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepadaku. Benar, aku pun juga. Mari kita berebut tentang kerajaan ini dengan semua pasukan kita. Setelah mereka menyusun rencana pemberontakan, mereka pergi menemui Raden Wijaya. Hei, kenapa kau hanya memberikanku kedudukan seperti ini? Tak ingatkah dulu kita berjuang bersama-sama? Benar. Mengapa kau hanya memberiku kedudukan seperti ini? Kau dasar tidak tak terima kasih. Apa kalian bilang? Kalian mengaku ikut berjuang untuk kerajaan ini? Kalian jangan mengaku-ngaku ya. Akhirnya pertarungan terjadi dan mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, Raja Majapahit, pengganti Raden Wijaya, ayahku. Ha 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 ha. Baginda, Baginda, Ada apa Mahapati? Kamu kok terlihat cemas? sepertinya keadaan di kerajaan semakin buruk. Memangnya ada apa? Lihatlah aku, baik-baik saja. Kau tidak tahu Baginda, banyak penjahat yang ingin mengkhianatimu. Mereka seharusnya sudah mati. Seiring berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jaya Negara. Namun pada akhirnya Jaya Negara sadar akan kesalahannya dan memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Dasar kau licik Mahapati, kamu telah menghasutku untuk mendapatkan tahta kerajaan. Maaf Baginda. Kondisi kerajaan mulai normal, namun tidak disangka Jaya Negara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Hingga pada akhirnya tabib memasuki kamar Jaya Negara. Hai Tanca, ngapain kamu malam-malam di kamarku? Tidak usah berpura lagi, aku sudah mengetahui keburukanmu yang sudah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan semua ini dari negara. Hah? Kamu sudah mengetahui itu? Maafkan aku Tanca, aku sudah membohongimu. Aku tidak bisa memaafkanmu, Jaya Negara. Kini saatnya kau harus mati. Bersiap-siaplah. Setelah peristiwa pembunuhan, Jaya Negara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sading dan Kuti pada tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, aku sangat berterima kasih padamu karena kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan kerajaan Sading dan Kuti. Maka dari itu, aku memberimu anugerah Pati Mangkubumi. Baginda, benarkah kamu menganugerahiku sebagai Pati Mangkubumi? Ya tentu saja, karena ini semua dia dari pengabdian. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar mulia tersebut. Maka aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amti palapa sebelum dapat menundukkan seluruh Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bobat. Awalnya ini adalah tipu muslihat Gajah Mada untuk pasukan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Mahapatiku, kukira usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat anak dari Sri Baduga, aku ingin meminangnya. Hal ini bisa mempererat hubungan kerajaan dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kehormatan kita.
Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatiku, itu ide yang bagus. Akan kuserahkan kepadamu. Sri Baduga, rajaku ingin meminang putrimu. Tidak, aku tidak akan membiarkan putriku menjadi bahan politik rajamu. Jika kamu tidak setuju, maka prajuritmu perang dengan prajuritku. Tiba-tiba datanglah Dia Pitaloka yang mendengar hal tersebut dan ia menolak perjodohan itu dengan bunuh diri. Tidak, aku akan setia pada kerajaan. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Jika kamu tidak mau, maka akan terjadi peperangan besar saat ini. Tidak, jangan putriku. Ayah tidak mau engkau mati. Lebih baik kamu terima perjodohan itu. Bukan, maafkan aku ayah. Sri Baduga tidak dapat menghalangi putrinya, Dia Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena lanjut usia. Patiku, terima kasih. Selama ini kau sudah mengabdi kepada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah, walau kau sudah tidak menjadi patiku lagi. Saya akan selalu dan tetap berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Apa seluruh peganganku dalam menjalankan kerajaan hilang seiringnya waktu. Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Wardani, kaulah yang pantas untuk jadi raja, bukan suamimu itu. Bukan begitu kak, aku belum siap untuk menjadi raja untuk Apa? Kamu tidak siap? Kau siap menjadi raja jika kau mau, karena ini hakmu, bukan hak suamimu. Istriku, jika kau tidak siap menjadi raja, aku bisa menggantikanmu. Apa? Kamu bangga sekali berkata begitu? Kalau kau jadi raja, kerajaan ini akan runtuh. Akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Paragreg yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadi penyerangan oleh kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit.